Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang perhitungan data-data bulan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyiapkan data-data bulan, ya, ada 5. Satu diantaranya adalah data matahari, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung data-data bulan, ya. Menghitung data-data bulan. Apa saja yang kita hitung data-data bulan itu? Yakni yang pertama adalah sudut waktu bulan, ya, T bulan. Yang kedua adalah tinggi hilal hakiki, H tinggi hilal hakiki. Yang ketiga adalah tinggi hilal mar'i, H tinggi hilal mar'i, ya. Yakni di mana tinggi hilal mar'i itu diperhitungkan dengan mempertimbangkan atau memperhatikan dan memperhitungkan koreksi-koreksi sebagai berikut, ya. Di antaranya adalah paralaks, yang kedua adalah refraksi, dan yang ketiga adalah kerendahan ufuk, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menghitung data-data bulan, ada 3, yaitu sudut waktu bulan, tinggi hilal hakiki, tinggi hilal mar'i, di mana tinggi hilal mar'i memerlukan koreksi-koreksi, ini paralak, refraksi, dan kerendahan ufuk. Dan ada beberapa lain yang dimana datanya sudah kita siapkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Langsung saja, bagaimana menghitung data-data bulan ini? Yakni pertama adalah kita menghitung sudut waktu bulan, ya. Tadi yang pertama menghitung sudut waktu bulan pada jam 17.5835, ya, atau jam 10.5835 GMT, ya, karena ini WIB itu selisih waktu dengan GMT adalah 7 jam, ya. Jadi ini dengan rumus bagi berikut. Rumusnya sudut waktu bulan itu adalah T bulan atau sudut waktu bulan sama dengan ARA itu rek ascension matahari, arah matahari ditambah sudut waktu, ya, matahari dikurangi arah bulan. Arah itu rek ascension, ya. Berarti rek ascension matahari ditambah sudut waktu matahari dikurangi rek ascension bulan. Nah, datanya dari mana, ya? Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyiapkan rek ascension matahari dan rek ascension bulan. Nah, disinilah gunanya kita menyiapkan data itu, kita masukkan sini, ya. Ini adalah data rek ascension matahari dan ini adalah rek ascension bulan. Nah, sudut waktunya ini sudut waktu matahari. Diambil dari mana, Pak? Ya, diambil dari ketika kita memperhitungkan terbenam matahari hakiki, ya. Ketika kita memperhitungkan terbenam matahari hakiki itu kan ada sudut waktu matahari. Nah, inilah datanya kita masukkan di sini. Kemudian kita hitung, ya. Rek ascension matahari ditambah sudut waktu matahari dikurangi rek ascension bulan. Hasilnya adalah ini. Ini adalah sudut waktu bulan, ya. Cukup sederhana, ya. Rumusnya tidak ada sin konstan, ya. Langsung saja data-datanya dimasukkan, dijumlahkan, kemudian dikurangkan. Nih. Kemudian yang kedua kita menghitung tinggi hilal hakiki, ya, tinggi hilal hakiki. Rumusnya apa, ya? Rumusnya adalah sin H, ya. Sin H adalah sin ketinggian hilal hakiki. Apa rumusnya sin H? Sin H sama dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan, ya. Dikali sin deklinasi bulan. Kemudian ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos sudut waktu bulan, ya. Lintang tempatnya menggunakan koordinat POB kali Anda, ya, lintang tempatnya. Kemudian
Ini simbol lintang tempat ya. Dikali sin deklinasi bulan. Deklinasi bulan mana? Ini ya, deklinasi bulan ini. Ditambah cos lintang tempat ya, dikali cos deklinasi bulan. Deklinasi bulan mana? Deklinasi bulan itu sorry, ini sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan. Deklinasi bulan itu datanya yang kita siapkan pada pertemuan sebelumnya ya. Ini kemudian ditambahkan cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan, datanya yang kita siapkan pada pertemuan sebelumnya, kemudian dikali cos sudut waktu bulan ya, sudut waktu bulan ini. Ini yang sudut waktu bulan yang ini sudut waktu bulan ya. Nah, caranya bagaimana mengetik di kalkulator saintifiknya? Saya ingatkan kembali, kalau ada rumus sin, berarti cara ngetik di kalkulatornya adalah shift sin gitu ya. Shift sin buka kurung gitu ya. Buka kurung, dimasukkan rumusnya ya. Shift sin buka kurung, sin lintang tempatnya berapa? Dimasukkan. Kemudian dikali sin deklinasi bulannya berapa? Dimasukkan. Kemudian ditambah cos lintang tempatnya berapa? Dimasukkan. Kemudian dikali cos deklinasi bulan berapa? Dimasukkan. Kemudian kali cos sudut waktu bulannya berapa? Dimasukkan. Kemudian tutup kurung ya. Ditutup kurung, di enter ya, di enter. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, ini adalah tinggi hilal hakiki ya, gitu ya. Tinggi hilal hakiki gitu. Oke. Nah, untuk menghitung tinggi hilal mar'i, tadi saya jelaskan ada beberapa koreksi yang perlu kita perhitungkan juga. Apa saja koreksi-koreksi yang perlu untuk memperoleh tinggi hilal mar'i itu? Yang pertama adalah paralaks, yang kedua adalah refraksi, dan yang ketiga adalah kerendahan ufuk. Paralaks, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah memperoleh data horizontal paralaks ya, HP atau horizontal paralaks pada pertemuan sebelumnya. Nah, data horizontal paralaks itu langsung saja dikali dengan cos ketinggian tempat. Cos H itu bukan ketinggian tempat ya, melainkan tinggi hilal hakiki. Ini yang ini ya. Ini tinggi hilal hakiki ini. Jadi horizontal parallax ya, data horizontal parallax pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita siapkan itu dikali cos tinggi hilal hakiki. Masukkan saja horizontal parallaxnya, kemudian dikali cos tinggi hilal hakiki ya, hasilnya ini ya, tanpa sin kostan ya, tanpa sin kostan, langsung saja data horizontal parallax dikali cos tinggi hilal hakiki, hasilnya ini ya. Begitu. Itu untuk memperhitungkan paralaks, rumusnya ini sederhana juga. Nah, untuk refraksi juga rumusnya sederhana ya, yakni 0,01695 dibagi tan buka kurung H ini dimaksudkan adalah tinggi hilal hakiki ya, datanya tinggi hilal hakiki, ditambah 10,3 dibagi buka kurung H ini adalah tinggi hilal hakiki, ditambah 5,1255 tutup kurung 2 kali ya. Gitu, ini rumusnya refraksi. Jadi angka ini 0,01695 dibagi tan buka kurung tinggi hilal hakikinya berapa dimasukkan, ditambah 10,3 dibagi buka kurung tinggi hilal hakikinya berapa, kemudian ditambah 5,1255 tutup kurung 2 kali, enter. Nah, hasilnya ini. Ini rumusnya ya. Tanpa sin kostan awalnya, langsung saja dimasukkan rumusnya. Oke. Itu untuk memperhitungkan refraksi. Nah, kalau untuk kerendahan ufuk ini sama ketika kita menghitung ya terbenam matahari ya, yaitu 0 derajat 1,76 menit dikali akar tinggi tempat. Tinggi tempatnya POB itu berapa? POB kalian dah 93 meter ya. Masukkan saja hasilnya, jadinya 0 derajat 16 menit 58,37 detik. Nah, ini adalah beberapa koreksi-koreksi yang perlu diperhitungkan untuk mendapatkan tinggi hilal mar'i. Terus bagaimana Pak rumusnya
tinggi hilal mar'i. Nah, ini menentukan tinggi hilal mar'i itu rumusnya adalah tinggi hilal mar'i sama dengan tinggi hilal hakiki dikurangi paralaks. Paralaks tadi yang kita hitung ya. Yang ini ya, paralaks yang kita hitung ini ya. Ya, ini paralaks. Kemudian ditambah refraksi yang kita hitung juga tadi, ditambah kerendahan ufuk yang kita hitung tadi, ditambah semi diameter bulan. Nah, semi diameter bulan ini datanya dari mana? Dari pertemuan sebelumnya yang kita siapkan datanya. Menyiapkan data-data bulan itu salah satunya adalah semi diameter bulan. Nah, kegunaannya adalah di sini ya. Jadi tinggi hilal hakiki dikurangi paralaks ditambah refraksi ditambah kerendahan ufuk ya, ditambah semi diameter bulan. Hasilnya adalah ini. Ini adalah merupakan tinggi hilal mar'i ya, gitu ya. Nah, itulah pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita memperhitungkan sudut waktu bulan, tinggi hilal hakiki dan tinggi hilal mar'i yang sebelumnya kita memperhitungkan koreksi-koreksinya yaitu paralaks, refraksi dan kerendahan ufuk. Mungkin cukup sekian yang bisa kami hantarkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, attentionnya. Semoga apa yang kita pelajari manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.